Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah kesan dirimu yang sulit dilupakan seseorang. Ya, seseorang entah siapa orangnya. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Udah, kayaknya itu aja. So sorry aku kemarin-kemarin nggak buat video, soalnya nggak sempat. Karena repot urus klien dulu ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kesan dirimu yang sulit dilupakan seseorang adalah kamu tuh orangnya cuek banget. Ini kesan yang baik atau enggak ya? Pokoknya kesan yang baik atau buruk apa aja lah ya, karena aku kan nggak mention kalau ini kesan yang baik atau enggak. Jadi apapun kesannya yang dilihat seseorang, aku bakalan kasih tahu ya. Nah, kesannya di mata seseorang, kamu tuh orangnya cuek banget. Jadi ada nih, entah lawan jenis atau bukan, mereka tuh suka cari perhatian sama kamu, tapi kamu tuh cuek. Entah memang orang-orang itu menurut kamu nggak menarik atau nggak sesuai tipe atau standar kamu ya, atau memang kamunya aja yang nggak peka ya. Tapi kan orang nggak tahu ya alasannya apa. Tapi bisa juga kamu yang memang lagi nggak membuka hati gitu ya buat orang-orang itu. Dan ada nih orang-orang yang bilang kamu tuh kayak sering menolak seseorang, kayak langsung reject gitu ya, menolak. Orang-orang itu tuh sebenarnya kayak meminta perhatian kamu, tapi kamunya nggak peduli gitu ya. Kamunya nggak peduli, kamu lebih peduli sama goals hidup kamu, sama tujuan hidup kamu, masa depan kamu, lebih kayak gitu sih. Mungkin awalnya kamu seperti membatasi diri dari mereka, tapi lama-lama kayak mereka merasa ditolak sama kamu. Apa sih, kayak unwanted atau ignorance kali ya. Jadi kayak mereka merasa nggak diinginkan sama kamu atau diabaikan gitu ya, rasa di-ignore sama kamu ya. Nah, kalau dilihat sebenarnya lawan jenis itu nggak semuanya buruk. Ini yang aku lihat ya. Nah, jadi mereka tuh bingung juga sebenarnya, mereka itu tipenya kamu atau bukan sih? Atau mereka nih sebenarnya iya memang kamu nggak suka sama mereka, atau ada yang kurang dari mereka. Jadinya mereka yang insecure. Iya. Ya itu sebenarnya berawal dari karakter kamu dan sikap kamu ke mereka. Jadi mereka menyimpulkan sendiri ya, atau mungkin mereka nggak semenarik itu untuk menarik perhatian kamu ya. Jadi lama-lama mereka juga kayak jaga jarak sama kamu. Jadi merasa tidak diinginkan gitu ya. Nah, kesannya kamu memang kan orangnya pemikir katanya. Kalau udah mikirin sesuatu tuh benar-benar nggak bisa lepas dari pikiran itu. Kalau mikirin sesuatu yang baik sih bagus ya, itu positif. Misalnya mikirin pekerjaan atau apalah. Tapi orang-orang itu juga ngerasa hidup kamu tuh banyak perkembangan. Itulah kenapa mereka banyak yang ingin mendekat ke kamu. Jadi ibaratnya kamu itu seseorang yang cukup sukses atau berhasil atau mapan mungkin juga. Jadi mereka tertarik karena kamu bersinar ya. Tapi bisa juga mereka tertarik sama kamu karena kamu cukup sukses dan mapan. Jadi ibaratnya apa ya, kamu tuh kayak menginspirasi orang-orang itu. Jadi mereka tuh pengen tahu diri kamu, atau pengen tahu karakter, personality, atau pekerjaan kamu atau apalah. Jadi karena kan kamu menginspirasi kan, jadi kayak mereka
ada yang mereka pengen tahu lah gitu tentang diri kamu ya. Nah, kesannya buruknya kamu itu kan pemikir. Kalau sesuatu yang baik dipikirin ya nggak masalah ya kan. Tapi kalau sesuatu yang buruk dipikirin, kamu tuh jadi galak, jadi jutek, jadi agak sensitif dan emosional ya. Tapi sejutek-juteknya kamu, segelak-gelaknya kamu mau mendengarkan pendapat orang lain, atau kamu memang ya pendengar yang baik lah untuk orang-orang sekitar kamu. Misalnya ada orang yang curhat, cerita atau apa ya. Kesannya adalah kamu itu orangnya tuh dingin. Mungkin kayak yang tadi aku bilang di awal, cuek gitu ya. Lebih ngurusin diri sendiri aja gitu, nggak ngurusin orang lain, nggak mau tahu tentang orang lain ya. Jadi kamu tuh karakternya dingin, kayak sulit buat dideketin, dan kamu tuh kayak memberi batasan ke orang-orang. Jadi kayak kamu punya dunia sendiri yang orang lain tuh susah buat masuk ke dunia kamu, karena kamunya sudah memberi batasan ke orang-orang itu. Jadi kalau misalnya pun orang itu mau mendekati kamu, nanti malah orang-orang itu yang sakit hati, karena bisa aja kamu cuekin mereka, kamu nggak peduli, atau nanti jatuhnya kayak mereka yang sakit hati ya karena dicuekin sama kamu. Tapi sikap dinginnya kamu sebenarnya ya itu tuh efek dari kamu yang pernah disakiti sebelumnya. Mungkin kamu pernah disakiti atau dikecewakan sama seseorang, jadi kamu nggak terlalu merespon orang-orang yang mencoba mendekati kamu. Jadi mungkin karena kamu pernah dikecewakan, jadi kamu nggak terlalu mudah untuk dekat sama orang lain, nggak terlalu mudah untuk merespon atau menanggapi orang-orang yang mencoba masuk ke dunia kamu. Dan sebenarnya dunia kamu tuh udah asik sendiri sih, kayak ya dunia kamu asik tanpa orang lain gitu. Jadi dengan kamu sendiri atau dengan kamu sibuk sendiri, dunia kamu tuh udah seasik itu. Jadi kamu kayak nggak perlu seseorang untuk bikin dunia kamu lebih asik atau lebih menarik ya. Paham maksud aku kan? Agak susah ya jelasinnya ya. Nah, mungkin kadang ya ada beberapa pasangan orang lain yang tertarik sama kamu. Entah kalian dalam cinta segitiga atau ya mungkin ada pasangan orang lain atau pacar orang lain atau pasangan orang lain yang kadang tuh tertarik sama kamu. Jadi ibaratnya sadar atau nggak sadar kamu masuk dalam ikatan cinta segitiga, third party relationship. Entah kamu merespon atau enggak gitu ya, tapi kayak ada aja gitu orang-orang yang suka sama kamu padahal dia tuh udah punya pasangan ya. Mungkin saking menariknya diri kamu, karakter kamu. Kesan yang sulit dilupakan. Sebenarnya kamu tuh orangnya pemaaf sih. Pemaaf, tapi kamu nggak benar-benar nunjukin kalau kamu udah maafin orang-orang yang pernah melakukan salah sama kamu. Jadi kayak kamu nggak membalas mereka, tapi mereka merasa ya kamu udah maafin mereka. Dengan tidak kamu membalas mereka, mereka ngerasa kayak kamu udah maafin mereka. Ya ada lah orang-orang yang kayak nyakitin kamu, terus mereka kayak menyesal udah melukai kamu, udah pernah berbuat salah sama kamu. Tapi mereka tuh jadi merasa kayak dihukum sama kamu ya, karena kamu cuek, karena kamu gak peduli sama mereka. Jadi mereka ngerasa kayak dihukum, dan menurut mereka itu gak enak banget. Lebih baik kamu marah-marah, mencaci maki mereka daripada kamu diamin mereka.
cuekin mereka, nggak peduli sama mereka mau ngapain gitu. Nah itu menyakitkan sih buat mereka. Tapi kamu orangnya nggak egois, kamu mikirin orang lain, kamu mikirin kepentingan orang lain, nggak mikirin diri sendiri, nggak mikirin kesenangan diri sendiri. Banyak orang-orang nih yang berharap sama kamu. Aku nggak tahu berharapnya apa, bisa dalam relationship, atau orang-orang ini mau meminta bantuan sama kamu, tapi mereka berharap sama kamu. Orang-orang yang berharap ini sebenarnya orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Entah mereka mau minta maaf, entah mereka ingin memohon maaf gitu. Mungkin kesalahannya cukup besar, jadi mereka benar-benar pengen minta maaf banget sama kamu, memohon maaf, dan ya berharap kau maafin mereka sih, ya. Dan banyak orang-orang yang susah sebenarnya melepaskan ikatan dari kamu. Ikatan ini bisa dari pertemanan atau mereka yang udah jadi masa lalunya kamu. Jadi mereka nggak bisa benar-benar lepasin kamu. Entah memang kamu sulit dilupakan atau kamu seseorang yang berharga di mata mereka, atau mungkin kamu mantan terindah, ya. Jadi mereka sulit buat melepaskan ikatannya dari kamu. Dan ya sebagian mereka juga masih ada sisa-sisa perasaan sih. Ada sih yang bilang, kamu kenapa cuek banget ya? Ada beberapa orang yang mencari perhatian kamu, tapi kamu nggak menggubris gitu, nggak menggubris dalam artian kamu nggak menolak, tapi kamu juga nggak merespon mereka gitu. Jadi kayak no action aja, ya. Apakah kamunya yang nggak peka atau kamunya yang nggak tahu kalau mereka tuh tertarik sebenarnya sama kamu. Kesan yang sulit dilupakan, kamu tuh kalau punya masalah nggak mau membiarkan masalah itu berlarut-larut. Kamu pengennya tuh cepat-cepat diberesin, nggak mau yang lama-lama ngegantung masalahnya, nggak suka dicuekin orang, apalagi ada seseorang yang silent treatment ke kamu. Kamu nggak suka ngebiarin masalah berlarut-larut dan menjadi besar. Kalau bisa mungkin masalah kecil ditiadakan, masalah besar dikecilin gitu ya. Dan kamu selalu mencoba untuk approach orang duluan, entah kamu yang apa tujuannya terus kamu approach mereka, atau kamu ketika ada masalah kamu approach mereka duluan untuk open discussion, untuk membuka diskusi atau open conversation sama seseorang. Pokoknya kamu yang memulai duluan lah gitu ya. Kamu juga orangnya nggak suka mengeluh. Orang melihat kamu tuh seseorang yang strong. Banyak perubahan sih sebenarnya di dalam diri kamu dari tahun ke tahun. Mungkin kamu ngerasa kayak ya hidup kamu gitu-gitu aja, tapi di mata orang lain enggak loh, kamu banyak berubah. Mungkin in good way ya berubahnya. Kamu juga orangnya penyabar, sesantai itu ya. Bukan tipe-tipe orang yang suka mengeluh, tipe-tipe orang yang ribet. Kamu nggak kayak gitu sih. Kamu mencoba untuk selalu mendengarkan orang lain, keluhan-keluhan orang lain juga, orang lain kenapa kamu mau dengerin. Dan kamu mungkin pernah terpuruk ya, entah karena apa terpuruknya, tapi orang lain ngerasa kamu tuh sudah bisa bangkit dari keterpurukan, kesedihan, masalah yang besar, atau suatu kejadian yang pernah menimpa kamu. Dan ketika ada seseorang yang menyakiti kamu masih merespon orang itu. Ketika orang itu mendekati kamu, ketika orang itu mau minta maaf, baik-baikin kamu, atau orang itu masih mau berteman sama kamu sesantai itu, kayak kamu memberi kesempatan mereka untuk masih bisa dekat sama kamu, masih bisa berteman, atau masih bisa ngobrol sama kamu. Ada kan orang kalau udah disakiti tuh nggak mau kenal lagi, tapi kamu kayak ya udahlah, mungkin setiap manusia wajar berbuat salah, setiap manusia nggak ada yang sempurna gitu ya.
Nah, kamu ya mau maafin seseorang yang udah pernah bikin kamu terluka. Kesan dirimu yang sulit dilupakan seseorang. Seseorang tuh ngerasa gampang banget cocok sama kamu, entah dalam diskusi, dalam bertukar pikiran, sharing sesuatu, atau ngobrol aja itu mereka ngerasa ada kecocokan gitu sama kamu. Kayak nggak sulit buat ngobrol sama kamu, buat klik, atau ya kamu gampang lah gitu diajak ngobrol, terus nyambung ngobrolnya. Dan kamu juga seseorang yang peka gitu loh dalam membantu orang lain, helpful person. Tanpa orang ngomong apa yang mereka butuhkan, kamu menawarkan bantuan mungkin ke mereka, dan orang tuh nyaman dekat sama kamu. Kamu orangnya welcome dan hangat sama seseorang. Orang dekat sama kamu langsung cerita, langsung tertarik, atau kayak gampang banget buat opennya. Padahal mungkin ya mereka nggak gampang buat open sama orang lain. Gampang kliknya sama kamu. Kamu seseorang yang nggak mudah putus asa, orangnya penuh pengharapan dan optimis. Mungkin juga beberapa dari kalian itu sifatnya ambisius. Kalau ingin sesuatu, kamu tetap optimis dan kamu yakin banget kamu bisa wujudkan apa yang kamu inginkan. Kamu gampang menerima orang lain, apapun keadaan mereka, sifatnya seperti apa, kamu menerima. Jadi kayak kamu gak gampang ngejudge mereka gitu aja, tapi kamu melihat sisi orang lain. Kamu bisa melihat sisi positifnya orang lain, walaupun mungkin orang lain ya ada buruknya, ada negatifnya, tapi kamu mencoba untuk melihat dari sisi baiknya. Kesan dirimu yang sulit dilupakan. Banyak orang-orang nih yang punya hubungan yang intimate sama kamu. Jadi ada keterikatan emosional sama kamu, nggak cuma yang kenal selewat aja gitu ya, tapi mereka merasa ada keterikatan emosional sama kamu. Mungkin kamu punya beberapa geng atau ya beberapa orang lah, bestie kamu ya, yang cukup dekat sama kamu. Jadi dilihatnya kayak kamu selalu punya seseorang yang ada di samping kamu, yang selalu available buat kamu. Dan begitupun kamu juga available buat orang-orang terdekat kamu. Banyak hal-hal yang kamu manifestasikan, yang kamu doakan, dan itu terjadi. Ya mungkin mimpi-mimpi kamu itu bisa terwujud, keinginan kamu juga tercapai. Jadi apa yang kamu doakan, kamu manifestasi, itu gampang banget terwujudnya. Banyak dari kalian juga yang lebih spiritual saat ini, udah paham diri kamu tuh seperti apa dalam-dalamnya ya. Atau mungkin lebih spiritualnya juga hubungan kamu dengan Tuhan itu lebih dekat saat ini. Banyak orang lain yang ingin dekat sama kamu itu secara romantic relationship, bukan cuma dekat sebagai teman atau sahabat, tapi lebih ke romance. Mereka ingin punya hubungan sama kamu. Mungkin bisa dibilang kamu adalah sosok ideal untuk dijadikan pasangan ya, makanya mereka ingin menjadikan kamu seorang pasangan. Tipe-tipe mereka lah mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Kamu orangnya gak mudah putus asa. Ketika kamu mengejar sesuatu, kamu kejar sampai kamu dapatkan. Kamu juga perhatian dan care sama orang lain. Orang berbuat salah kamu maafin ya, orang berbuat salah membuat kamu terluka, kamu kayak apa ya, kayak nggak apa-apa aja gitu, padahal mungkin itu kesalahannya ya cukup besar, tapi kamu ya ikhlas menerima mereka lagi atau memaafkan mereka. Dan beberapa dari kalian juga mungkin healer. Aku nggak tahu ini kalian mungkin dokter atau bisa menyembuhkan, atau healer, atau seperti aku tarot reader,
atau bisa juga psikolog, psikiater, atau apalagi biasanya hipnoterapis, ya pokoknya healer-healer yang semacam itu. Walaupun kalian nggak berprofesi sebagai healer, mungkin beberapa dari kalian bisa menyembuhkan diri sendiri, kamu sadar atau nggak sadar ya, mungkin bisa. Atau kamu bisa menyembuhkan orang lain mungkin, ya. Dengan orang lain bercerita ke kamu, terus kamu dengerin, terus orang itu tuh merasa nyaman, tenang, damai. Ya bisa jadi mungkin kamu ada jiwa healernya. Ya, jadi kamu bisa menyerap energi orang lain. Ada barter energi di sana, terus akhirnya orang lain merasa lebih positif, lebih baik. Ya, tapi kamu yang menyerap energi negatif. Mungkin beberapa dari kalian juga empat, ya. Dan kamu posisi kamu itu punya power di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam circle kamu, sahabat-sahabat kamu. Kamu seseorang yang nggak bisa diremehkan. Cukup diperhitungkan, ya. Posisi kamu di orang-orang terdekat. Kesan kamu yang sulit dilupakan, kalian orangnya tuh pintar, entah secara akademik atau ahli dalam bidang yang kamu jalani saat ini atau pekerjaan kamu. Pintar ya, mungkin beberapa dari kalian suka membaca, ya. Sebenarnya baca apa aja sih, nggak harus baca buku pelajaran, mungkin suka baca komik, baca novel atau apa. Ya, tapi terlihatnya tuh kamu seseorang yang pintar sebenarnya. Ingatan-ingatan kamu juga cukup bagus. Kamu mudah untuk mengingat sesuatu. Dan beberapa dari kalian itu banyak pengikutnya. Entah pengikut follower dalam sosial media, atau kalian tuh seperti trendsetter, seseorang yang menciptakan sesuatu terus beberapa orang tuh ngikutin kalian. Apa yang kalian pakai, apa yang kalian bicarakan, mereka dengerin, mereka percaya nasihat kamu atau advice. Ya sesimpel nasihat aja, mungkin mereka mau dengerin, mereka percaya apa yang kamu katakan juga. Kesannya beberapa dari kalian itu orangnya fashionable, sangat memperhatikan penampilan, dan apa yang kamu kenakan juga apa ya pas gitu loh. Apa yang kamu kenakan pas di kamu, cocok di kamu, ya. Nah, ada beberapa dari kalian itu yang punya jiwa seni. Seni apa aja? Ada seni musik, seni rupa, seni melukis. Pokoknya ada jiwa-jiwa seninya, ya. Kamu selalu memandang apapun dengan positif. Sekalipun itu hal negatif, tapi kamu selalu mencoba mengambil dari sisi positif. Kamu orangnya bisa menerima perbedaan. Ketika ada sesuatu yang berbeda, kamu nggak menjadikan itu sebuah konflik, nggak menjadikan itu sebuah hambatan, tapi kamu bisa menerima. Banyak orang-orang nih yang kayak sulit buat melupakan kamu, entah dari personality, entah memang mereka ada perasaan ke kamu, tapi intinya adalah mereka sulit melupakan kamu dan masih terbayang-bayang. Yang terbayang-bayang ini sebenarnya yang memiliki perbedaan sama kamu. Dan orang-orang bilang kalau kamu tuh suka dengerin musik, katanya. Kamu suka mendengarkan musik, atau kamu tuh suka menghibur diri kamu sendiri lah gitu. Kesan yang sulit dilupakan, tuh kan ada kartunya yang keluar. Ya memang kamu suka menghibur diri kamu sendiri. Ketika sedih, kamu nggak menyusahkan orang lain, nggak memaksa untuk dibantu sama seseorang. Kamu orangnya adil, bisa bersikap adil. Mungkin beberapa dari kalian juga
profesinya sebagai apa ya, sebagai hakim, jaksa, polisi atau apa, pokoknya yang berhubungan sama hukum dan keadilan gitu maksudnya. Kesan yang sulit dilupakan, kamu itu cuek sama orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Adalah misalnya gini, kamu pernah punya hubungan sama orang lain dan mereka udah jadi masa lalu atau mantan kamu, tapi kamu tuh kayak udah gak mau tahu lagi tentang mereka gitu, kayak it's done gitu ya, kayak udah selesai. Kamu gak mau mengganggu atau gak mau masuk ke dunia seseorang lagi, dunia orang-orang masa lalu kamu lagi. Jadi ketika udah selesai ya udah selesai. Ketika kamu gak suka sama orang lain ya udah gitu, kamu gak mempermasalahkan konflik sama mereka, tapi mungkin kamu lebih memilih untuk menjaga jarak. Kamu itu seseorang yang cukup sibuk, tapi beberapa dari kalian itu sifatnya itu penolong, mau membantu orang lain. Baiklah ya, jiwa-jiwa kalian tuh jiwa-jiwa yang positif, baik, bersih, nggak ada yang toksik, negatif, atau aura-aura yang buruk gitu, nggak ada. Ini lebih ke jiwanya tuh putih ya, white angel mungkin ya. Kamu mungkin multitasking, bisa mengerjakan apapun dalam satu waktu, dan kamu juga apa ya, ketika kamu ada di dalam sebuah circle gitu ya, kamu tuh bisa menghibur orang lain, entah kamu humoris atau kamu bisa menyenangkan orang lain, atau kamu bisa menghibur seseorang ketika orang itu ada masalah. Pokoknya kamu bisa entertain seseorang lah. Kamu juga asik, easy going ketika diajak pergi nih ya, misalnya sama teman-teman kamu. Ya kamu bisa menghangatkan suasana, kamu bisa meramaikan suasana. Pas ada kamu tuh jadi lebih hidup lagi acaranya ya. Mungkin kalian energinya tuh kayak Libra gitu ya. Ketika ada kamu tuh jadi lebih hidup lagi ya momennya. Banyak orang-orang yang mengingat kebaikan kamu yang suka membantu, atau mereka tuh ingat kebaikan kamu, jadi mereka ingin membalas hutang budi yang pernah kamu lakukan ke mereka. Kadang kamu orangnya gampang ilfil, ketika ada masalah kamu langsung menjauh sama orang lain. Kamu gak mau memperbesar masalah, kamu juga kayak gak mau ribut mungkin ya, jadi kamu lebih memilih untuk menjauh sama seseorang. Dan kamu tipe orang yang selalu menanggung beban apapun sendiri. Kamu gak mau berbagi beban hidup kamu gak mau bercerita atau gak mau berbagi masalah-masalah kamu, gak mau menceritakan problem kamu ke seseorang. Oke, kayaknya itu aja deh ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku bakalan kasih yes or no questions ya. Ini jawabannya yes or no. Mungkin ada yang baru subscribe channel aku, jadi nggak tahu apa. Ini aku bakalan kasih yes or no question. Nanti aku jawab, jawabannya itu yes or no. Kalian siapin pertanyaannya, terserah pertanyaannya apapun, bebas aja. Boleh di pause dulu buat pikirin pertanyaannya apa. Aku mau ikutan bikin pertanyaan, tapi apa ya? Jawabannya adalah yes. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Tungguin video aku selanjutnya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.